kasih Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu bersama kita semua dan juga tentunya bersilaturahmi bersama Cak Nun. Kepada Cak Nun dan Mbak Novia, kami mengucapkan selamat datang. Tadi secara tidak resmi Cak Nun sudah bergabung di bawah dan kita suguhi hiburan. Dan mudah-mudahan dengan hiburan itu Cak Nun bisa melihat bahwa Cak Nun dan Mbak Novia merasa di rumah sendiri. Kebetulan ketemu dengan sahabat lama tahun 81. Selamat datang, salam hangat dari kami di sini. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sekian saja dari saya. Kemudian saya akan mempersilahkan Pak Arto dari KBRI, Pak DCM, untuk memberikan sambutan, gitu ya, Pak Bram. Terima kasih. Silakan Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Emma Ainun Najib, yang kami hormati Presiden Imam Center, Bapak Amang Sukasi dan seluruh pengurus. Yang kami hormati Pak Ustadz Imam Center, Bapak Nur Adnan, Bapak Firdaus Kadir, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, yang kami sayangi, seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita semua bisa berkumpul sore hari ini di sini. Kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan Bapak MH Ainun Najib di masjid kita ini. Kami ingin menyampaikan salam hormat dan permintaan maaf Pak Duta Besar, Pak Sony, kepada Cak Nun, kepada Ibu Bapak sekalian karena beliau nggak bisa hadir sore hari ini. Beliau harus berada di New York untuk mendampingi Wakil Presiden yang sedang mengikuti rangkaian pertemuan Majelis Umum PBB. Namun demikian, kami sangat senang, kita semua sangat senang dengan kehadiran Cak Nun di Washington DC ini. Kita sangat look forward kepada apa yang akan disampaikan oleh Cak Nun. Kita ingin mengambil kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan kehadiran beliau di sini. Dan kehadiran beliau di sini suatu hal yang patut kita syukuri bersama. Kami sendiri, saya pribadi, sudah lama mengikuti Cak Nun sejak tahun 80-an. Tahun 80-an, Cak, waktu itu masih SMA. Kalau baca tulisan Bapak di Tempo, Kompas, banyak yang ngertinya sih daripada ngertinya. Mungkin karena pada masa itu memang tulisan harus sedemikian canggih supaya bisa dirasakan, belum tentu bisa dimengerti. Tapi terlepas dari itu semua, Cak Nun dan budaya yang dibawakan baik dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk ceramah beliau, membawakan pesan-pesan Islam yang sangat Indonesia. Pesan-pesan Islam yang mungkin cara pembawaannya itu di tempat lain barangkali tidak kita temukan.
pesan Islam kultural sebagai Islam agama yang rahmatan lil alamin. Dan bagi kami sendiri di KBRI, bagian dari pemerintahan Indonesia yang berurusan dengan soal-soal luar negeri, pesan-pesan seperti itu sangat tepat di dunia dewasa ini dan semakin relevan. Juga musik-musik yang suka dibawakan oleh Cak Nun, apakah itu musik-musik yang sudah lama berada di Indonesia, apakah itu Tomboati, apakah itu musik-musik lainnya, apakah itu dalam bentuk tur di luar negeri. Ini merupakan pesan-pesan dari Indonesia kepada masyarakat dunia. Pernah ada seorang cendekiawan asing, cendekiawan barat, menyampaikan kepada kami bahwa sebenarnya Indonesia itu banyak sekali yang bisa ditumbangkan kepada Islam dunia. Pemikiran-pemikiran dari pemikir-pemikir Islam Indonesia. Cuman sayangnya kalau cendekiawan Islam Indonesia itu lebih senang menerjemahkan pekerjaan asing ke dalam bahasa Indonesia dibanding menerjemahkan buah pikiran di Indonesia ke bahasa asing. Makanya dari itu, Cak Nun, Ibu Bapak sekalian, Bapak-Bapak, kami sangat mendukung Imam Center, sangat mendukung Pak Duta Besar, sangat mendukung Imam Center menjadi suatu pusat yang bisa membantu menyiarkan Islam yang lazim ada di Indonesia, Islam yang kita temui di Indonesia. Masjid ini bukan saja rumah bagi putra-putri kita untuk melakukan kegiatan keagamaan, bukan saja tempat mempelajari dan memperdalam nilai-nilai dan ajaran Islam, dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap negara dan bangsa. Tapi masjid ini juga lahan dakwah kita untuk terus menjadikan tempat menyebarkan wajah Islam yang sesungguhnya, yang kita ketahui, wajah Islam yang sejuk, yang cinta damai dan toleran, wajah Islam Indonesia. Pesan ini pula yang disampaikan sewaktu Pak Duta Besar bertemu dengan beberapa kongresmen dan senator, sewaktu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Secretary of State John Kerry. Ini pesan yang kita sampaikan. Insya Allah saat Bapak Presiden nanti berkunjung ke sini, ini pula pesan yang akan kita sampaikan. Ini pula pesan yang perlu terus kita dengung-dengungkan. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi selamat datang Cak Nun. Kami sangat look forward untuk mendengarkan apa yang Cak Nun akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DCM atas sambutan dan pesan-pesannya, juga salam dari Dubes kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari segera kita lanjutkan dengan acara tausiah dari Cak Nun. Waktu kita kurang lebih hampir 2 jam Cak Nun, jadi nanti sekitar 1 jam mohon di pause dulu. Barangkali ibu-ibu ada yang ingin menanyakan, karena kalau tidak salah Mas Agus memberikan tema ini menghadapi masalah hidup. Wah, luas sekali ini temanya. Kalau menyikapi persoalan umat. Loh, ini malah soal menyikapi persoalan umat. Ini urusan kiai ya Bu ya, urusan ustadz ini ya. Oke, jadi ini ceritanya ustadz mau curhat ke umat gitu Bu ya. Baik, Cak Nun, seperti itu tadi kira-kira 1 jam, mohon di pause dulu supaya ibu-ibu juga ada yang mau curhat, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak geser maju sedikit karena ibu-ibu saya lihat cuman kerudungnya jadi kan gak enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya awali dengan rasa syukur kepada Allah bahwa saya diizinkan Allah, bahkan diinisiatifi Allah juga untuk dipersaudarakan dengan Anda semua di Washington DC. Dan saya terima kasih kepada Anda semua gelem dadi dulur saya, mau menjadi saudara saya. Dan kalau sudah bersaudara di dalam Islam, dia skalanya harus dunia dan akhirat sekaligus. Amin ya rabbal alamin. Kalau saudara itu berarti siap untuk meleh PT, siap untuk nyugui macam-macam kalau saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi pembawa acara mengawali dengan urusan identitas saya. Siapa saya ini sampai ujungnya Mbah Nun ya, Mbah Ngainun ya. Padahal tema malam hari siang apa sore apa ini Pak? Tema sore hari ini adalah menyikapi persoalan umat dan saya yakinkan kepada Anda kalau Anda ngurusi identitas saya itu akan nambah masalah umat. Jadi menurut saya tidak perlu diurusi siapa saya. Anda tidak usah peduli siapa saya dan saya juga tidak pernah peduli sama siapa saya. Dan juga saya ini rela tidak ada juga tidak ada masalah dan Anda tidak rugi apa-apa kalau nggak ada saya. Saya tidak akan pernah menganggap diri saya penting untuk berada di suatu tempat kecuali di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi kita ambil pembelajarannya aja karena kalau sampean nanya siapa saya akan shortcut mending pakai metodenya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah aja, undur maqala wala tandur mangkola. Pokoknya produk saya itu apa itu aja, mereknya enggak usah diperhatikan. Jadi yang dilihat yang saya omongkan aja, siapa saya yang ngomongin enggak penting. Gitu. Itu Ali bin Abi Thalib memberi opsi pada momentum budaya tertentu seperti itu. Sebab kalau ngurusin siapa Anda, siapa saya, ini yang bikin masalah juga. Sebab kita ini secara internasional, secara dunia dan ilmu mondial sampai hari ini, tetap tidak pernah punya kesepakatan untuk membedakan, untuk memastikan identitas itu apa. Orang tidak memahami, sedikit aja ini untuk ambil ilmu dari MC kita tadi. Orang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Kalau Anda punya ID, itu kan ada nama Anda, terus ada bin-nya gitu. Kalau di Arab bahkan harus 3 ya Pak ya, harus 3, lengkap. Terus tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir dan seterusnya, itu disebut identitas. Padahal itu bukan identitas. Jadi yang menentukan Anda menjadi anak Bapak Ibu Anda adalah Allah, bukan Anda. Jadi itu bukan identitas Anda, itu kehendak Allah, bukan identitas Anda. Kalau identitas Anda adalah pilihan Anda melakukan sesuatu, pilihan Anda untuk kuliah, untuk bekerja, untuk nikah, untuk apapun. Tapi kalau yang dikehendaki Allah adalah personalitas. Jadi menjadi sampean itu personalitas bukan identitas. Rambut sampean keriting apa lurus itu bukan identitas. Hidungnya mancung atau tidak mancung itu bukan identitas, itu personalitas. Nah, orang sekarang tidak serius mempelajari itu sehingga akhirnya dia hanya ngurusin identitas dan akhirnya kehilangan personalitas. Sehingga ketika identitasnya pensiun, dia kehilangan dirinya dan mencari-cari dirinya habis-habisan. Karena dia tidak pernah ngurusin personalitas dirinya. Personalitas itu adalah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sebab nanti Anda tidak ditanya sama sekali mengenai identitas Anda. Tidak ada pertanyaan malaikat mengenai KBRI di Amerika Serikat atau di Panama atau di mana. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan Allah mengenai masjid. Imam Center atau Masjid Al-Hikmah atau Masjid Al-Falah
dan lain sebagainya. Tidak ada pertanyaan tentang itu, juga tidak ada pertanyaan tentang PKB Republik Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah what did you do, apa yang kau lakukan. Bahkan tidak ada pertanyaan mengenai keluarga. Itu jadi menurut saya hidup itu yang nomor satu adalah menemukan kembali, meneliti kembali siapa dirimu di dalam yang direncanakan oleh Allah. Itu kalau saya. Jadi ada diri sejati, ada diri budaya. Gampangnya gitu. Kalau diri sejati adalah yang Allah kehendaki atas engkau, diri budaya adalah yang engkau upayakan atas engkau. Ada diri hakiki, ada diri adabi. Adabi itu diri yang direkayasa oleh dirinya itu sendiri, oleh manusianya sendiri. Ada diri hakiki dari Allah dan ada diri ijtihadi. Dirimu yang engkau ijtihadi, yang engkau perjuangkan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sekolah menjadi sekolah, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa secara budaya dan seterusnya. Nah itu yang selama ini tidak pernah dikerjakan oleh manusia, sehingga semua mempertengkarkan identitas dan semua energi hidupnya habis untuk ngurusin identitasnya. Dan identitas itu berarti dalamnya ada akses uangnya, akses jabatannya, dekat sama wapres apa tidak, dan seterusnya. Itu identitas. Kalau personalitas enggak. Personalitas itu urusannya adalah, dunia ini kalau mau baik-baik sama saya monggo, kalau saya harus miskin ya enggak apa-apa, asal Tuhan enggak marah sama saya. Itu personalitas. Oke, Bapak sekalian, itu saya sekedar merespon supaya Anda mulai hari ini enggak usah pusing saya itu siapa. Kalau sekedar untuk inisial saja supaya manggilnya jelas ya sudah tinggal pilih. Dari dulu orang manggil saya, kalau yang usia saya dan di atas saya, misalnya ini senior saya yang saya sangat hormati, Pak Abdul Nadran, yang manggil saya Nun. Gitu kan. Tapi kalau orang selihting sama saya ya Nun juga, tapi kalau di bawah saya manggilnya Cak Nun. Nah sekarang ini Cak Nun sudah menurun ini. Prosentase panggilan Cak Nun sudah menurun karena didesak oleh frekuensi yang naik yang manggil saya Mbah Nun. Anda lihat aja kalau misalnya ada di internet itu bisa dihitung itu. Jadi panggilan kepada saya dengan Cak itu menurun dan yang meningkat itu Mbah, dan itu sebenarnya membanggakan tapi juga menyakitkan. Jadi kalau saya sudah keliling-keliling kayak gini, bayangin tadi malam ngobrol 2 malam berturut sampai jam 4 gitu, ntar jam 7 sudah harus di airport ya. Terus ntar itu juga terjadi di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana saya selalu sampai pagi, terus nanti langsung ke airport, terus nanti di airport belum mandi, masih capek, belum sarapan, terus didatangi orang. Terus ya Allah, Cak Nun sampun sepuh nggih. Lah, mate aku. Lah iya wis tuwek aku rek gitu loh. Ya orang tua itu enggak usah dibilangin sudah tua. Tua itu aja sudah sakit kok. Kalau kamu bilang orang tua itu sudah tua kan menyakitkan gitu loh. Oh, sudah jelas kaki pincang dibilang cang nanti cang kan gitu kan. Itu ya Bapak sekalian. Ini mudah-mudahan membuat kita memiliki dimensi yang lebih kaya sebagai saudara. Nggak enak dong kalau bersaudara nggak ada guyonnya, nggak ada mesranya, nggak ada garap-garapnya gitu ya, ngerjain, usil-usil dikit lah gitu ya, dikit dalam batas, meskipun itu tidak boleh kita lakukan di dalam peristiwa di mana kita harus benar-benar sungguh-sungguh serius tanpa tertawa dan tanpa main-main. Oke, saya akan persegerakan. Saya mohon moderator menegur saya kalau saya berkepanjangan. Saya bahkan akan langsung interaksi sebenarnya semampu-mampu saya. Jadi saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok enggak ngelihat ada masalah sih. Ono apa? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Kalau enggak percaya tanya sendiri. Lah kok kita punya masalah di antara kita sendiri kan begitu. Ini kan agak memalukan di hadapan Allah. Kan gitu. Kalau berdoa nanti
agak mandek. Alah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika setelah 9/11 di Rusia segala macam, kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa enggak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi teman-teman sekalian. Nah jadi saya terus tanya tadi kepada beliau tadi, saya tanya kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta, terus ngobrol di tempat Pak Joko, saya tanya ini ada masalah apa? Terus ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlilan, soal gitu kan? Soal kenduri boleh apa tidak, kalau salaman habis assalamualaikum warahmatullahi boleh salaman apa tidak gitu loh. Kan ada yang salaman tidak boleh gitu kan, karena Rasulullah tidak pernah assalamualaikum terus salaman itu tidak pernah. Nah saya sering ditanya salaman boleh apa enggak, Cak, ojo meneh salaman ngentut ya oleh, ya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang enggak boleh adalah ngentut di masjid, di depan temanmu itu main sepak bola di masjid. Tapi kalau setelah assalamualaikum itu salaman boleh, makan rujak cingur boleh. Asal tidak di tempat itu kan gitu. Ya, jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya ini berpanjang, terlalu bertele-tele masalahnya. Di Indonesia juga terlalu bertele-tele. Asal-usulnya sebenarnya ada sentimen-sentimen kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran. Asal-usulnya. Sehingga kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia, sehingga ada multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya tapi identitasnya. Ya. Jadi yang muncul itu Syiah apa Sunni gitu kan, Islam liberal apa Islam radikal kan gitu kan, yang muncul itu mereknya gitu. Nah saya itu kan ada di semua merek, saya dalam daftar kafir ada ada saya termasuk, jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan. Kok kamu baru tahu sekarang? Udah dari dulu saya kafir ya, terus biyen aku ingin nemen kafir ya. Nah, kok kamu baru tahu sekarang, berarti kamu itu kuper, kamu itu gitu. Saya juga Syiah, dituduh Syiah. Saya juga seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu gitu. Terus jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara, padahal dari dulu saya tuh ngomong Nusantara untuk romantisme ke Indonesiaan itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno, sehingga sejarah yang Anda pahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya, karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno. Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah, Anda harus pakai Anglo-Saxon, Anda harus pakai English language dan seterusnya, pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda, supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda, gitu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu saya sering ngomong Nusantara. Lah sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara, sebab kalau saya ngomong Nusantara, dia sangka saya anak buahnya Said Agil. Angel di Indonesia ini. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata. Yang belum cuma Allah sama Rasulullah, dok. Kalau wali itu, wali songo ya. Ada wali songo, sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu band. Greng wali ya. Sekarang ngeluh ndasku iki. Sampai Sunan Bonang itu marah sama saya. Nun, ya apa karepe arek-arek iku? Saya itu nguji Raden Syahid terus dari Sunan Kalijogo itu saya uji untuk mendapat karomah dari Allah supaya lulus menjadi wali itu 1 tahun. Dia saya suruh berdiri di pinggir sungai menjaga tongkat. Maka kemudian disebut Sunan Kalijogo. Itu 1 tahun. Jadi berat jadi wali. Lah kok saiki nggawe lagu greng jadi wali. Ki ya apa karepmu iki gitu. Saya dimarahi sama Sunan Bonang. Terus raja, lu. Jadi raja itu kan setengah mati. Saiki ben ya raja.
Wong meneh dewa, coba. Oh, dewa itu cuma 3 ya, yang mainstream, terus selebihnya paling ditambah dewa angin, dewa gelombang, gitu ya, dewa api. Tapi kan yang prinsip yang ditemukan, yang diijtihadi atau diteliti oleh teman-teman dari Hindustan dulu kan cuma Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, sembuh lah pokok itu Tuhan dicari terus ketok 3 gitu kan. Bedanya sama Islam adalah Anda tidak bisa menemukan Tuhan itu siapa. Biar Anda meneliti kerjasama seluruh universitas dan seluruh grup thariqah dunia, tidak akan bisa Anda menemukan Allah itu sifatnya berapa, apa saja tidak akan bisa. Itulah gunanya Islam, karena Islam itu adalah wadah di mana Allah memberitahukan mengenai dirinya sendiri kepada manusia. Aku ini Rahman Rahim, aku ini Hanan, aku ini Halim, aku ini Ghafur, aku ini Rahim, kan begitu. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai Allah kecuali Allah sendiri memberi informasi kepada kita. Itulah Islam, kan begitu. Kalau di luar Islam ngira-ira, jangan marah ya tapi. Anda sholat asar tadi yang nyuruh Tuhan langsung, bukan karangan Anda. Dan Anda sholat asar tidak bisa milih. Aku sholat asar ini saya masih banyak kerjaan ini, saya sholat asarnya jam 11 malam aja, tidak bisa. Dan itu Anda harus 5 waktu itu betul-betul namanya dari Tuhan, itu dari Allah. Anda tidak bisa ngarang aku ibadahnya hari Minggu aja lah, pas libur, tidak bisa. Terus caranya ibadah Allahu Akbar dan seterusnya, itu juga Tuhan yang menentukan melalui ilhamnya kepada Rasulullah. Anda tidak bisa terus sholat kreatif pakai gerak cimande, tidak bisa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa itu ya. Oke, sekarang jadi saya ingin ngomong ini, tapi kita tentukan dulu agak akademis sedikit lah. Metodologinya apa ini soal bid'ah, soal segala macam tadi. Ya, ini saya terpaksa nyatetin dikit ini. Kita pendataan dulu. Terus untuk itu kita sudah menyepakati metodologinya. Tapi ini juga jangan terlalu serem-serem ya. Kemudian baru kita setelah pendataan baru analisis, baru kita cari konklusi nanti pada jam berapa nanti endingnya, jam 7, iya jam 7 nanti. Jadi gini, pertama yang harus kita sepakati begini, orang Islam itu disebut Muslim atau disebut tidak Muslim itu pertimbangannya atau metodenya kuantitatif apa kualitatif? Jasadiyah atau ruhiyah? Ngerti maksudnya? Atau kedua-duanya dengan persentase yang, maksudnya gini loh. Apakah kalau saya pakai peci berarti saya Muslim? Bahkan apakah kalau saya sholat sampai sujud, apa berarti saya Muslim? Menurut siapa? Menurut Anda? Menurut Allah kira-kira Muslim atau bukan? Yakin? Belum kan? Belum ada sertifikasinya kan? Jadi meskipun Anda sudah ber-KTP Islam, sudah sholat khusyuk, sudah puasa Ramadan, sudah puasa Senin Kemis atau puasa Daud segala, tapi bahwa Anda itu diterima oleh Allah Islamnya apa tidak, apa sudah terjadi sekarang? Belum. Jadi kan tetap kita harus rendah hati, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus husnudzon kepada siapa saja dan berdoa mudah-mudahan semuanya kelak diterima oleh Allah. Wong kita sendiri belum dapat sertifikat, nggak usah nuduh orang lain kafir gitu loh. Wong kita sendiri belum tentu Muslim kok. Saya yakin, saya Muslim, saya yakin, tapi cuman keyakinan loh, bukan legitimasi loh. Iman adalah jembatan yang menjarai antara fakta Anda dengan kehendak Allah. Maka dibutuhkan iman karena belum ada. Kalau nanti di surga enggak butuh iman, Bu. Di surga kok pakai iman, sudah menyatu dengan Allah kan enggak butuh iman. Iman itu ketika kita belum jelas. Sehingga kita membutuhkan kejelasan yang kemudian harus kita yakini supaya kita hidup dengan kuda-kuda yang kuat kan begitu. Nah, jadi sekali lagi pertama parameternya adalah kuantitatif dan kualitatif. Itu pertama. Terus
Kalau Anda mencuri pada suatu habis sholat Jumat terus rundingan wani piro gitu ya. Kan di Indonesia banyak gitu. Belum kering itu sudah wani piro. Ketika Anda mencuri, itu Anda masih muslim enggak? Ketika Anda mencuri itu kita masih muslim enggak? Atau maka kita harus rendah hati satu sama lain. Situ bilang masih, situ bilang tidak. Coba nyeneng no tau urip iki. Oke gini aja, peristiwa mencuri itu peristiwa Islam apa peristiwa kufur? Kufur. Nah, pelakunya kafir apa muslim? Nyeneng no. Oke, jadi mencuri adalah tindakan kafir, betul, kufur ya. Pelakunya kafir apa muslim? Itu loh maksud saya. Begitu relatifnya, begitu dinamisnya. Jadi kalau mau disingkat, Islam itu kata kerja apa kata benda? Ya kata kerja, meskipun kita tetap butuh kata benda. Kita tetap butuh inisial, icon, simbol, kostum, formalitas, dan seterusnya kita tetap butuh. Tapi lebih penting mana? Kualitasnya atau kuantitasnya? Bener nih? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang repot, milih mana? Menantu yang rajin sholat. Santun kepada istri. Wiritan tiap malam. Tapi tidak kerja. Saking sibuknya wiritan. Ayo, milih mana? Ini yang satunya rajin kerja, juga baik sama istrinya, cuman malas sholat. Milih mana sampean? Lah iya, kan sebenarnya hidup kita kan di antara dua itu. Tentu saja pilihan kita adalah ya rajin sholat, ya rajin kerja, kan gitu ya. Ya tapi ya golek dhewe kono. Itu Bu ya. Enggak, saya tidak ngeklaim apa-apa loh ya. Saya cuma membukakan cara kita melihat kan harus tepat gitu loh. Sesuatu itu statis apa dinamis. Islam itu kan bersifat ya statis ya dinamis. Ya kuantitatif ya kualitatif. Kalau saya harus menentukan kuantitas saya muslim. Tapi apakah secara kualitatif saya muslim atau tidak, siapa yang punya? Nah, jadi siapa yang punya otoritas untuk menyebut kamu itu berlaku haram apa bid'ah apa halal? Boleh nggak saya bilang bid'ah kamu? Boleh? Boleh? Oke. Kafir kamu? Gini Mas, saya berhak berpendapat bahwa itu kafir, bahwa itu bid'ah, bahwa itu musyrik. Saya punya berhak berpendapat. Tapi apakah saya punya otoritas untuk nuding seseorang? Itu maksud saya. Nah monggo ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Anda, saya itu cuma bukain. Menurut Anda gini, mesoh boleh enggak? Ngerti yang orang Jawa, mesoh? Meso itu kan, saya tiap hari meso Mas. Di dalam hati saya. Kalau kepada Anda, misui namanya. Ini saya ingin aplikasi sehari-hari aja. Allah mengatakan kalau engkau punya niat baik, belum engkau lakukan pun sudah mendapat pahala, betul enggak? Tapi kalau engkau berniat jahat sebelum engkau melakukannya, kamu tidak berdosa. Jadi aku bendino meso Mas, ndek njero atiku. Ya cuk, opel. Ya. Tapi saya tidak pernah nuding orang. Saya tidak pernah nuding orang. Sebab kalau nuding orang namanya bukan miso, tapi misui. Tanya yang orang Surabaya, ya. Misui. Misui itu peristiwa sosial. Kalau miso peristiwa individu. Karena ada di dalam diri saya sendiri. Sama dengan jangan marah kepada anak dengan unsur amarah. Marahlah tapi tanpa amarah. Karena marah kepada anak itu harus tepat di saat di mana dia membutuhkan dimarahi demi pendidikan.
Tapi kebanyakan orang tua marah karena dia emosional dan memang marah kepada anaknya. Itu bukan marah edukatif, itu amarah. Itu amarah, itu nafsu namanya, kan gitu. Oke, saya kembalikan soal kualitatif, kuantitatif. Jadi kalau Anda sekarang ngomong gede, kalau Anda ngomong sistem sosial di Amerika ini, kualitatif ya, lebih Islami dibanding Indonesia atau Indonesia yang lebih Islami dibanding Amerika? Lu ono sing nesu lho Mas. Gak dikai sampean kok bengi. Ndak. Ini saya sekali lagi jangan peduli sama omongan saya, jangan peduli sama saya apalagi. Saya ini cuman simulasi bareng-bareng supaya kita ndak gampang-gampang saling menyakiti satu sama lain dengan tidak ngerem mulut kita gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dilihat kualitasnya bagaimana sebuah negara memperlakukan warganya, apa soal air minum, soal kerjaan, soal apapun saja, ya, soal hak dan kewajibannya, itu kan hak dan kewajiban kan urusan Islam, kan sangat Islam tuh itu. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bayarlah pekerja itu sebelum keringatnya, itu kan jadi kan sangat Islami itu. Jadi sekarang kualitatif perlakuan Amerika kepada warganya lebih Islami dibanding Indonesia atau sebaliknya? Amerika. Milih mana, Amerika apa Indonesia? Amerika itu ndak Muslim resminya ya, tapi punya perlakuan yang sangat manusiawi, sangat demokratis, sangat santun kepada penduduknya. Indonesia itu pinter istighosah, pinter wirid bersama, sak piturute tapi ngide-ide rakyate bendina. Upamane lho ya iki. Upamane lho Pak ya. Upamanya. Ini saya cuman kitab ini pembelajaran kuantitatif kualitatif. Nah sekarang saya tanya, seseorang itu apa? Seseorang itu musyrik, itu software apa hardware? Software. Kalau software bisa nggak kita tahu seseorang itu musyrik atau tidak? Nah, indikatornya kan hardware Mas ya. Minimum display dari software itu. Itu ya Mas. Pokoknya ketok moto gitu ya, kelihatan mata. Selama ini kita terbiasa untuk melihat softwarenya apa melihat display atau indikator dari software itu? Kan kita lebih ngelihat indikatornya. Tapi sebenarnya letaknya saya ini musyrik apa tidak itu apa di yang kelihatan pada saya atau di pikiran saya atau di hati saya. Jadi tahu nggak? Gini, ini kan soal syirik, ini kan soal niatnya dia fokus sama Allah apa tidak. Allah Al-Ahad atau Allah itu ada yang lain, ada yang dituhankan selain Allah, baru itu yang namanya syirik kan gitu. Nah jadi syirik itu letaknya di dalam software kita apa di luar. Jadi misalnya saya pakai ake. Apakah saya pakai ake ini berarti saya syirik? Nanti dulu, enggak tentu ya. Enggak tentu jadi lumayan. Jadi lumayan, itu sama dengan orang Madura itu. Nah, orang Madura kalau ditanya, apa hukumnya makan nasi Pak? Oh enggak tentu Mas. Lu kok enggak tentu lah, kalau nasinya curian ya haram Mas. Apa hukumnya makan sate ayam? Oh enggak tentu, belum tentu itu. Lah ayamnya ayam tetangga apa ayamnya sendiri kan begitu. Nah, jadi sebenarnya kan enggak bisa kita judge gitu Mas ya. Kita harus rendah hati satu sama lain sebenarnya. Enggak bisa tahu kita dia musyrik apa tidak karena alamalu binniyah. Gitu ya Mas ya. Benar enggak Bu? Jadi kalau bisa ayo kita saling memaklumi, saling mendoakan, saling berhusnudzon, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah. Sekarang di sini taruhannya 11 apa 23? Enggak sejauh ini 11 apa 23? 11 ya? Lu katanya banyak NO.
Katanya banyak nadhiinnya, kok 11? Yang benar yang mana Bu, 11 apa 23? Ya Bu? Beliau sudah menjawab, benar semua. Benar semua. Bahkan tarweh itu 300 rakaat boleh enggak Ustaz? Boleh, ditambah 3 witir kan itu. Jadi daripada berdebat 23 apa 11, mbok sudah tarawih 100 rakaat. Biar modar kayak itu ya. Atau gini, di Indonesia juga sudah mereda pertentangan mengenai tarawih 23-11, sudah enggak penting lagi, wong enggak ada yang tarawih kok. Apa meneh salat subuh, kunut apa ndak kunut, lah apa rame sampean ngoyo gak sembahyang subuh kabeh ae lho. Gitu ya Mas ya. Oke. Ini saya ini saya mencari kesepakatan metodologis saja untuk mengukur sesuatu yang endingnya nanti soal bid'ah, syirik dan seterusnya. Kalau Muhammadiyah menyebutnya TBC. TBC itu takhayul bid'ah khurafat, itu TBC, itu labelnya Muhammadiyah. Tuh. Tapi di sini kan nggak ada NU Muhammadiyah tuh. Bareng toh di sini. Itu yang namanya identitas. Kan enggak penting toh, Muhammadiyah itu enggak ada, enggak apa-apa toh Bu? Enggak masalah toh, enggak ada NU juga enggak masalah toh Bu? Loh kalau masalah terus, ya enggak masalah dong, enggak ada kita aja enggak ada masalah kok. Jadi jangan diagamakan itu NU, jangan diagamakan itu PKS, jangan diagamakan itu Hizbut Tahrir, jangan diagamakan Muhammad, jangan diagamakan Ahlus Sunnah, jangan diagamakan Syiah. Karena Rasulullah sendiri sudah saya tanya itu, dalam khayalan saya. Kanjeng Nabi, saya ini repot hidup di Indonesia. Saya ini dituduh Muhammadiyah oleh NU, dituduh NU oleh Muhammadiyah. Bagaimana NU tidak menuduh saya Muhammadiyah, saya sekolah Muhammadiyah dari SD sampai SMA. Saya kalau mau tamu Muhammadiyah saya bantuin. Terus Muhammadiyah juga tidak mantap dengan saya karena dilihat saya selawatan sama NU. Nah, jadi saya ini dituduh, terus saya juga dituduh Syiah oleh Sunni. Dan saya diyakini sebagai Sunni oleh Syiah. Padahal saya ini si B.